Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Malam, Hari. Kayak lemes banget. Padahal kita hari ini ada 9.000 pengunjung pada malam hari ini. Kita ulang ya. Selamat malam teman-teman pemuda. Selamat malam. Nah, inilah cerminan pemuda GKI Muara Karang yang antusias Bapak Ibu. Oke, selamat datang di Komsel Pemuda pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai Komsel pada malam hari ini, kita akan berdoa dulu. Mungkin boleh minta Ciael, boleh pimpin doa, Ci? Ayo, mari kita berdoa. Maaf ya kalau ada background yang lain. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini masih ada kesempatan bagi kami belajar bersama. Kiranya Tuhan yang mau menolong kami, agar apa yang akan kami pelajari ini menjadi hal yang baik, yang membuat kami sadar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai pemuda-pemudi Kristen di tengah bangsa ini, dan biarlah Engkau yang menolong kami, agar kami juga bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga dengan semangat melakukannya, sehingga keberadaan kami sebagai anak-anak-Mu di tengah bumi Indonesia sungguh berarti dan membawa dampak. Kiranya Engkau berkati juga Pendeta Darwin yang akan membawakan materi dan sharing hari ini, dan biarlah Engkau melalui Pendeta Darwin kami bisa belajar banyak hal tentang bagaimana kami memupuk rasa nasionalisme kami. Terima kasih. Oke. Nah, teman-teman, tema hari ini ada yang tahu nggak? Sebelum aku kasih tahu, aku tanya dulu deh. Ada yang tahu tema Komsel pada malam hari ini? Tahu. Apa tuh? Aku nggak tahu. Oke. Ya udah, aku kasih tahu. Oke. Tema Komsel pada malam hari ini adalah nasionalisme kekinian. Nah, jadi aku akan kasih sedikit gambaran apa sih yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kita akan mencari tahu nih pada malam hari ini kenapa sih pemuda Tionghoa di Indonesia, khususnya pemuda Tionghoa Indonesia pada masa kini tuh cenderung apatis dalam hal politik. Nah, ngomong-ngomong Tionghoa politik, nah teman-teman pasti tahu dong salah satu tokoh Tionghoa yang menjadi politisi yang dikenal dengan nama BTP, Ahok. Tentu teman-teman gak asing ya sama beliau gitu. Nah, Pak Ahok ini dikenal sebagai salah satu politisi yang pernah menjabat sebagai gubernur di Bangka, kemudian pernah menjadi wakil Pak Jokowi ya di Jakarta sampai akhirnya naik menjadi gubernur. Tolong koreksi kalau saya salah, harusnya benar. Nah, kita semua tahu lah Pak Ahok tuh dikenal sebagai orang yang punya integritas, pendirian kuat, transparan, kerja nyata, sama orangnya cablak banget tuh, ibaratnya kalau tugasnya bisa bikin orang mengkeret tapi sebenarnya dia peduli gitu. Dan masih banyak lah pandangan terhadap Pak Ahok nih, ada baik positif maupun negatif. Nah, tapi ternyata teman-teman ada fakta menarik nih bahwa sebetulnya sebelum Pak Ahok menjabat atau berkecimpung dalam bidang politik, banyak loh teman-teman yang sudah terjun di dunia politik. Orang-orang Indonesia yang beretnis Tionghoa tuh udah ada tuh yang berkecimpung di bidang politik jauh mungkin sebelum Pak Ahok menjabat gitu. Nah, tapi mungkin memang pada masa Orde Baru yang seperti kita tahu yang dipimpin oleh Soeharto, pada masa itu memang orang Tionghoa di Indonesia geraknya sangat terbatas sebagai warga negara. Bahkan namanya disuruh ganti nama harus Indonesia, nggak boleh terjun dalam politik, militer, keamanan dan sebagainya. Nah, makanya mereka bergeser lah, ya udah nggak boleh politik, nggak boleh itu, ya sudah berkecimpunglah di dunia ekonomi. Makanya melahirkan pengusaha-pengusaha yang cuannya banyak banget dan kayak memang udah mengalir darah cuan dalam tubuh mereka, jadi kayak yang dikerjakan berhasil gitu. Nah, bentar. Nah, tapi masa itu puji Tuhan ya teman-teman, masa itu berubah nih setelah berganti presiden, setelah reformasi, akhirnya warga Tionghoa di Indonesia ini diberikan ruang yang lebih bebas lah untuk menjadi warga negara, berbangsa dan bernegara dengan sebagaimana mestinya gitu loh, nggak harus kayak takut-takut, dan punya kebebasan untuk melakukan berbagai hal yang memang sewajibnya udah sewajarnya didapatkan oleh seorang warga negara gitu. Khususnya pada masa pemerintahan presiden kita yang keempat, Pak Abdurrahman Wahid, atau yang kita kenal dengan nama Gus Dur, di mana beliau sangat memberikan ruang gitu loh untuk etnis Tionghoa bisa
boleh kamu boleh melakukan inilah, boleh melakukan itu. Nah, makanya itu bisa meningkatkan sekali partisipasi politik orang Tionghoa Indonesia. Karena ada tuh berdasarkan datanya tahun 2009 itu yang ikut tuh sekitar 200 berapa belas orang gitu nyalek. Kemudian pada saat putaran selanjutnya di periode selanjutnya tahun 2014 kan pemilu lagi kan. Nah, orang Indonesia berarti Tionghoa yang mendaftar sebagai caleg itu nambah di sekitar 300 lebih. Nah, itu kita bisa melihat tuh bahwa partisipasi setelah diberi ruang, akhirnya warga negara juga yang khususnya beretnis Tionghoa ini jadi punya ketertarikan gitu untuk terlibat dalam bidang politik. Nah, tapi mungkin pertanyaan kayak harus banget gak sih kita terjun kayak ibaratnya kayak Tinatun kan Tionghoa gitu ya. Harus banget gak sih ikut jadi politisi? Kan saya kuliahnya ini, saya punya kemampuannya ini, aduh saya nggak pintar ngomong, saya nggak pintar politik gitu. Sebenarnya harus gak sih? Nah, itu yang akan kita pelajari lebih dalam hari ini lewat materi yang akan dibawakan oleh Pak Darwin ya. Jadi kita akan sama-sama menggali kita gimana sih cara kita mengisi kemerdekaan dengan apa yang kita miliki. Oke, Pak Darwin, saya persilakan untuk memulai materi konsel pada malam hari ini. Oke, terima kasih Hari. Selamat malam teman-teman. Malam. Ya, saya senang bisa ketemu secara online dan men-sharingkan topik yang, to be honest, ini jarang menjadi concern dari banyak orang Kristen. Nah, jadi kalau teman-teman mau membahas isu yang penting, mendiskusikan isu yang penting, dan mendoakan isu yang penting ini, saya sangat bersyukur karena apa yang tadi Hari katakan sekarang sudah mulai dihidupi di GKI, paling sedikit di GKI Muara Karang. Maksudnya bahwa kita punya concern terhadap kehidupan bangsa ini. Nah, kalau sudah tidak dibicarakan itu sangat bahaya. Ini paling nggak dibicarakan. Soal dari situ kemudian Tuhan menggerakkan kita untuk melakukan, menghidupi, ya kita percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, teman-teman, saya mau mulai dengan men-sharingkan satu foto ya. Ya, ini foto udah kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Nah, ini foto tanggal awal bulan Agustus. Ini di sini Pak Wali Kota, ya ini Wakapolres, Ketua DPRD, lalu di sebelah sini ada Jenderal Komandan Lapangan Udara, ya ada di Kota Bogor. Dan saya diwawancara oleh media. Nah, apa kapasitas saya diwawancara? Saya diwawancara karena menjadi ketua Festival Merah Putih. Jadi kalau teman-teman ke Kota Bogor, di pusat Kota Bogor dan di jalan-jalan protokol, itu nuansanya semua merah putih. Dan di sini, di pusat Kota Bogor, di Tugu Kujang, di pagi hari jam 7, lalu di sore hari jam 5, kita mengadakan upacara menaikkan dan menurunkan bendera tiap hari. Ketika upacara dilakukan, bendera dinaikkan, itu 3 menit kendaraan dihentikan, lalu semua masyarakat yang ada di sekitar Tugu Kujang berhenti dari aktivitasnya dan diminta untuk hormat kepada bendera. Nah, kenapa ini saya ceritakan? Saya mau mengatakan begini. Saya sendiri nggak habis berpikir bagaimana saya sebagai orang Kristen, Tionghoa, dan pendeta, kemudian bisa dipercaya menjadi ketua Festival Merah Putih. Ini event kelima, di tahun kelima di Kota Bogor, dan sekarang menjadi ikon Kota Bogor. Dan rasa-rasanya di Kota Bogor inilah satu-satunya ada event yang merayakan kemerdekaan Indonesia secara penuh 1 bulan lamanya dengan rangkaian acara yang jumlahnya 12 tahun ini. Dan film itu dikerjakan oleh pemuda-pemuda yang sekarang menjadi digital native dan sangat dibutuhkan oleh konteks kita yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Jadi filmnya menggambarkan saya menyerahkan bendera merah putih kepada Bupati Bogor,
Lalu Bupati Bogor menyerahkan kepada budayawan, budayawan menyerahkan kepada polisi, TNI, macam-macam, seterusnya. Lalu ke Pak Wali Kota, panjang gitu ya. Lalu di akhir petani menyerahkan ke Pak Wali Kota Bogor dan ditancapkan di puncak tertinggi di Kota Bogor benderanya. Itu pakai peran figuran ya. Nanti saya kasih ini videonya lewat WA. Yang saya mau katakan begini, ketika melihat apa yang sudah lewat, saya sampai nggak percaya diri. Kok bisa ya? Saya melakukan ini sebagai ketua Festival Merah Putih, sebagai orang Tionghoa, sebagai orang Kristen, dan pendeta. Nah, kenapa saya menekankan ini? Karena saya mengalami betul pengalaman-pengalaman traumatis sebagai orang Tionghoa, orang Kristen, dan saya harus tambahkan miskin dan pendek. Nah, 4 sindrom minoritas ini saya alami ketika saya dibesarkan di daerah Kampung Bahari di Tanjung Priuk. Nah, saya sendirian ada 2 keluarga Tionghoa di Kampung Bahari, satu Tionghoa Muslim, saya Tionghoa Kristen. Dan teman-teman tahu nggak? Saya berkali-kali mengalami diskriminasi dan bully, bukan hanya secara verbal, tetapi secara fisik. Dulu saya ingat sering diledekin Cina loleng, makan babi sekaleng, nggak habis gua tempeleng. Dan itu saya sudah kebal gitu ya, secara sebagai anak, tetapi itu menyakiti. Pernah yang sangat traumatis, saya menabung untuk membeli topi Chicago Bulls, topi merah saya masih ingat. Lama, karena orang miskin, nabung lama, bisa beli topi. Lalu baru dipakai topi itu naik Metro Mini U24, saya masih hafal pada puluhan tahun lalu. Itu Tanjung Priuk Senen, Metro Mini, yang lewat sekolah saya, sekolah negeri. Di Metro Mini itu ada 7 atau 8 orang naik, ngambil topi saya. Oh, saya pertahankan. Itu topi yang saya sukai. Tapi karena kecil, lawan 8 orang, ya saya nggak berdaya apa-apa. Dan itu membuat saya sering merasa takut di tengah keramaian. Membuat saya merasa saya unwanted, as Indonesian citizens. Saya nggak diinginkan. Dan itu dalam artian sesungguhnya. Saya sering takut. Sampai masih kuliah, tingkat ya kuliah di jemaat juga saya masih ketakutan begitu, ada ketakutan. Saya nggak percaya diri, ngomong di depan orang macam-macam. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau kemudian ya saya dipercaya menjadi ketua Festival Merah Putih. Nah, pengalaman ini sengaja saya ceritakan bukan dalam rangka mengunggulkan diri atau menceritakan atau kasarnya saya mau narsis gitu ngomong ini gila gue keren gue hebat gitu, enggak sama sekali. Dalam perjalanan saya sebagai ketua FMP sampai saat ini saya bergumul betul, ya ini hari-hari berat sampai nanti akhir Agustus nih buat saya. Saya pakai baju merah putih bukan karena mau gaya-gayaan share nih, karena tadi dari pagi sampai sore ya ada edukasi tentang COVID dari relawan merah putih di beberapa daerah di Kota Bogor. Kebayang nggak, saya yang minder, merasa tertolak sebagai orang Indonesia, tapi kemudian diberikan kepercayaan. Nah, kenapa ini kemudian saya terima, kenapa ini kemudian saya bisa jalani, karena saya memahami bahwa inilah sebetulnya panggilan Kristiani. Nah, seringkali teman-teman, banyak orang-orang Tionghoa Kristen karena merasa dirinya dikecewakan, merasa dirinya didiskriminasi, merasa dirinya tidak diterima sebagai bagian dari negeri ini, kemudian dia mengalami kemarahan, mengalami kebencian, lalu membuat dirinya bisa antipati terhadap konteks, apatis terhadap konteks, dan mengabaikan konteks di mana dia ada. Dia nggak peduli soal Indonesia, ini soal yang terlalu abstrak dan nggak ada kait-mengkait dengan hidupnya. Yang dia perlukan adalah ya sekedar hidup, menjalani hidup untuk memenuhi kepentingan-kepentingan dirinya. Ya. Nah,
kalau itu terjadi, teman-teman, itu membuat kita kemudian gagal untuk menyadari bahwa sebetulnya Tuhan memanggil kita, kalau pakai kitab Yeremia 29 ayat 7, untuk apa? Untuk mengupayakan kesejahteraan kota. Saya bacakan ayatnya ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Saya mengerti ayat ini sudah kita hidupi, khususnya perintah untuk mendoakan tempat di mana kita ada. Syafaat kita banyak mendoakan itu. Tetapi apakah kita sudah mengupayakan kesejahteraan kota? Nah, ini buat saya menarik. Kata ora et labora, kerja dan doa, doa dan kerja, itu Tuhan perintahkan kepada umat Israel untuk dilakukan demi kota di mana mereka ada. Jadi kamu bukan hanya bekerja dan berdoa untuk dirimu. Kamu bukan hanya bekerja dan berdoa untuk gerejamu. Kamu tidak hanya bekerja dan berdoa untuk keluargamu, tapi untuk kota di mana kamu aku buang. Mereka dibuang sampai beberapa generasi, tetapi Tuhan menghendaki mereka ora et labora untuk tanah Babel, Babilonia, tempat di mana mereka dibuang. Nah, pertanyaan saya, kita dibuang nggak di Indonesia? Tidak. Kita tidak menjadi orang hukuman di Indonesia. Bahwa dalam perjalanan sejarah bangsa ini, orang Tionghoa atau orang Kristen acap kali didiskriminasi, yes. Tetapi secara konstitusi, kita adalah warga negara. Dan secara empiris, saudara-saudara saya, teman-teman, sebetulnya menerima berkat Tuhan yang berlimpah di dalam dan melalui Indonesia. Kita minum dari air di Indonesia. Kita makan dari rahim Indonesia. Nah, karena itu, yang saya mau katakan begini, kalau untuk umat Israel yang dibuang ke Babel saja, Allah menghendaki mereka bekerja dan berdoa untuk kotanya, mengupayakan kesejahteraan kota dan berdoa untuk kotanya, maka bukankah seharusnya perintah yang sama? Teman-teman dan saya hidupi sebagai orang yang mendapat berkat Tuhan di dalam dan melalui Indonesia. Nah, ini salah satu hal yang menolong saya untuk kemudian mau menjawab ketika 2 bulan lalu oleh beberapa tokoh masyarakat dipercaya untuk menjadi ketua panitia Festival Merah Putih. Tantangannya banyak. Dari dalam diri saya sendiri, saya nggak betul-betul sebetulnya nggak kepengen. Kebayang, ya kebayang lah. Teman-teman bisa bayangkan. Saya ketemu orang aja sebetulnya malas ngomong. Saya orang minderan sebetulnya. Ini ketemu tadi jenderal, saya ini ngomongin dengan saya nggak usah sebut lah ya, tokoh-tokoh yang biasanya kita lihat di TV gitu. Kita komunikasi dengan mereka untuk keperluan koordinasi FMP ini. Itu nggak mudah. Nah, kalau kemudian saya mau, karena saya memahami ini adalah imperatif spiritual, perintah spiritual yang Tuhan ingin saya kerjakan sebagai bagian dari orang Indonesia. Nah, tetapi ini tidak selalu mudah, ya. Selain ada persoalan-persoalan yang muncul dalam diri kita, tapi saya setuju dengan apa yang tadi Hari katakan. Kadang-kadang ya dari luar juga ada penolakan-penolakan terhadap kita ketika kita mau terlibat di dalam kehidupan publik atau mewarnai kehidupan politik. Ada penolakan-penolakan. Nah, waktu saya diusulkan menjadi ketua panitia FMP, ya, penolakan itu ada nggak? Ada. Penolakan itu ada. Ada yang nggak setuju, nggak serak, mungkin mempertanyakan kapasitas pendeta untuk kerja-kerja publik, kerja-kerja sosial.
mungkin juga meragukan kemampuan berselancar, bernetworking, menjalin koordinasi dengan DPRD, dengan politisi, dan ya teman-teman tahu Bogor itu kan faktual ibu kota Indonesia. Faktual, de facto, de jure Jakarta. Tapi Pak Jokowi itu tinggal di kota Bogor. Nah, Tugu Kujang yang tadi saya cerita tempat penaikan dan penurunan bendera itu sampingnya tempat tinggal Pak Jokowi. Jadi panitia nyetop jalan pagi dan sore itu kadang-kadang harus ngalah kalau Pak Jokowi lewat. Dan kami lagi masih mendoakan Pak Jokowi tiba-tiba turun gitu ikut upacara dan ini bakal heboh ya. Tapi yang saya mau katakan bukan itu. Yang saya mau katakan ada kompleksitas tantangan ketika saya dan teman-teman panitia itu harus melayani sebagai panitia Festival Merah Putih. Nah, karena tidak mudah, tantangan dari dalam diri saya, tapi juga tantangan atau kesulitan dari luar, saya memaknai betul di situ kita membutuhkan peran atau campur tangan Allah. Jadi buat saya begini, kalau orang Tionghoa atau pemuda Tionghoa Kristen merasa tidak mampu, tidak berdaya, tidak sanggup untuk mewarnai kehidupan publik, padahal itu perintah Tuhan, ya nggak apa-apa. Justru itu menjadi kesempatan buat kita agar kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Dan kebergantungan itu, teman-teman, yang memungkinkan kita kemudian merasakan kalau Tuhan kasih sesuatu ke kita, perintah, nggak mungkin itu nggak bisa kita kerjakan kalau kita bergantung sama Tuhan. Kalau Tuhan minta kita melakukan sesuatu, pasti Tuhan akan tolong kita mampu melakukan perintah itu. Nah, jadi kita punya, ketika kita nggak berdaya, kita merasa lemah, justru kita merasa kuat. Karena kita melibatkan kuasa dari Tuhan. Kalau nanti kita tahu kita berhasil melakukan panggilan pelayanan, mewarnai kehidupan publik, kita jadi nggak sombong. Karena kita sadar kalau kita bisa melakukan itu karena Tuhan. Tetapi kita juga punya ruang yang cukup luas untuk terbuka dan mengalami bahwa keterbatasan kita itu sebetulnya malah memungkinkan kita merasakan ketidakterbatasan Tuhan. Ini misalnya ya teman-teman, saya sekalian promo FMP ini. Salah satu kegiatan FMP atau Festival Merah Putih adalah kita melakukan virtual choir, paduan suara virtual. Nah, idenya dari mana? Idenya tuh saya melihat ada teman-teman, saya nggak kenal, ya saya kemudian sekarang bilang teman karena udah kenal, mendapat rekor muri karena berhasil membuat virtual choir 2.000 orang. Di YouTube itu ya dilihat mungkin 600 ribuan virtual choir yang meraih rekor muri. Lalu saya mikir-mikir, ini keren juga nih kalau Festival Merah Putih bikin virtual choir. Saya teks orangnya. Lah, orangnya balas dalam 2-3 hari kemudian bilang, oke, kita kerjain proyek ini yuk, bikin virtual choir Festival Merah Putih. Jalan. Lah, jalan dulu udah bikin pengumuman, promo, dan ini profesional nih. Teman Bandung Choral Society. Lalu saya bingung, ini biayanya berapa Pak ngomong-ngomong? Dia sebut sekian ratus juta. Nah, anggaran kami di Festival Merah Putih tadinya 1 miliar dikasih, tapi karena COVID dipotong-potong tinggal 30 juta. Padahal ada 12 kegiatan lagi. Udah kadung promo, dana yang dibutuhkan sekian ratus juta rupiah, ya point of no return kan. Tapi saya juga nggak ada niat mau pamer-pamer, jadi bingung nih, wah gimana ya, dalam keterbatasan itulah kemudian saya betul-betul berdoa. Ya sempat nggak bisa tidur beberapa hari, mikirin gimana,
Orang susah cari uang sekarang, mau ngumpulin duit gitu gimana. Nah, ini yang saya mau katakan ya. Ketika kita melakukan sesuatu dengan bergantung pada kuasa Tuhan, ya Tuhan bukakan jalan satu satu. Tahu nggak di mana keajaibannya? Project Virtual Choir ini yang ngirim lagu 1970 something orang video. Jadi ya padahal waktunya less than 1 month. Bukan itu saja. Yang nyanyi ada Pak Panglima TNI. Jadi setelah Panglima kirim video virtual choir, itu Pangdam atau yang di bawah-bawahnya pada kepengen. Ya, ayo kita kirim Kapolri, kirim. Panglima Kapolri ya udah sepasang. Ada Mendagri, ada Menteri Pendidikan, ya ada beberapa tokoh nasional. Ini semua beyond ekspektasi. Betul-betul kita nggak pikir. Nah, ya karena apa quote and quote seksi projectnya, lalu saya nggak tahu bagaimana caranya. Katanya video ini salah satu lagunya 17 Agustus tahun 45 itu akan diputar di Istana Negara waktu upacara penaikan dan penurunan bendera. Wow, ini luar biasa. Dan ya akhirnya dana juga tercukupi. Ya teman-teman, saya mau menceritakan yang tadi saya katakan di awal. Bahwa orang Cina, orang Kristen punya trauma dan ketakutan untuk mewarnai kehidupan publik, kita nggak usah ingkari. Yes, I do. Tetapi justru itu menjadi kekuatan kita karena memungkinkan kita terbuka terhadap kuasa Allah. Dan kita semakin belajar kalau Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu, nggak mungkin kita tidak bisa melakukan itu kalau kita bergantung sama Tuhan. Nah, itu tadi contohnya, ya, virtual choir-nya. Ya, nanti bisa disaksikan. Tapi ini juga saya masih nggak tahu realisasinya gimana. Karena ini nggak ada MOU saya dengan pihak Bandung Choral Society. Tapi yang pasti, Ibu Mendagri, itu ketua OASE. OASE itu perkumpulan pasangan menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Sudah masukin videonya. Dan informasi bahwa ini akan ditayangkan itu dari Kemenkraf, Kementerian Ekonomi Kreatif apa itu ya. Ya, jadi rasanya sih ya 1% kemungkinan nggak ditayangkan dalam rangkaian upacara 17 Agustus di Istana Negara. Dalam rangkaian. Ini mengkonfirmasi apa yang Tuhan katakan seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kira-kira ini yang boleh saya bagikan buat teman-teman. Jadi, apa yang bisa kita lakukan dalam rangka membangun nasionalisme kekinian? Ya, teman-teman sebetulnya punya kesempatan besar melakukan itu, apalagi sekarang pandemi COVID. 12 kegiatan Festival Merah Putih itu semua virtual. Yang enggak semua, maksud saya 10 virtual, 2 yang onsite. Kayak tadi edukasi kesehatan, upacara, tapi yang lain semua virtual. Dan ini momen yang sangat baik buat digital native seperti teman-teman ya. Benar ya? Ini usianya kolonial atau milenial? Milenial, Pak. Ya, milenial, Pak. Hanya aku yang kolonial. Oke. Ya, teman-teman punya kesempatan luas buat menunjukkan bahwa kita memang bisa mencintai bangsa ini. Saya sering membahasakan dalam sambutan-sambutan di kegiatan FMP, Indonesia siapa sih? Ini Ibu Pertiwi. Dia yang memberi kita makan, memberi kita minum, memberi kita alam, memungkinkan kita hidup. Nah, Ibu ini sudah relatif tua usianya dan harus kita jaga. Tapi kita diminta menjaga dan mengasihi dia karena perintah Tuhan juga. Seperti di Yeremia tadi, dan ini perintah Tuhan di dalam banyak bagian Injil, seperti kamu terang dunia, kamu garam dunia, dan seterusnya. Jika kita bisa melakukan itu,
teman-teman punya kesempatan untuk merasakan Tuhan akan menolong dan memampukan. Kira-kira demikian. Kalau ada yang mau sharing, mau cerita pergumulannya tentang membangun nasionalisme, silakan. Oke, teman-teman. Ada yang mau sharing barangkali? Boleh deh, aku sharing dulu deh. Tapi mungkin ini bukan ke nasionalisme sih ya, teman-teman. Lebih ke kasus bahwa bahkan sampai masa kini juga kadang-kadang anggota keluargaku ada yang mengalami hal itu gitu. Kan kakakku itu kerja di Bewok waktu itu. Jadi dia suka lewat gang kecil deket rumah gitu, kayak pintu kecil. Nah di situ tuh ada restoran yang jual Chinese food gitu. Dan pas dia lewat situ, terus kayak ada mas-mas pekerja-pekerjanya gitu, kayak semacam ngeledek gitu loh, kayak pas cici aku lewat, jadi mereka kayak nihao gitu, terus kayak ciciku tuh yang kayak mungkin itu sebenarnya halnya sederhana sih, tapi kayak maksudnya ya cici aku bilang gitu, dia kayak kesel banget soalnya dia ceritain ke mama aku juga, ke papa aku juga, dia kayak gue tahu sih kayak gue Cina gitu, terus kenapa gak usah kayak sengaja banget kayak ngeledek gue gitu, seakan-akan kayak kalau gue Chinese emang gue kenapa gitu loh, harus banget kok lu ngomong kayak gitu, kan juga lu sendiri juga kerja di restoran Chinese food gitu ya, ibaratnya punya orang Cina juga gitu, tapi kok lu kayak gitu. Itu sih salah satu kasus yang cukup mengagetkan juga sih, kayak buset, bisa sampai segitu dan ternyata terjadi ada di kehidupan nyata dan bisa menimpa orang-orang di sekitar kita gitu, bahkan kita sendiri. Tapi puji Tuhan sih kalau aku pribadi sih nggak pernah mengalami diskriminasi karena aku Cina atau gimana gitu sih, enggak sih. Mungkin kalau orang tua aku atau nenek aku mungkin pernah mengalami ya, mungkin pada masa dulu gitu pas masih zamannya Pak Harto atau gitu, mungkin pernah ya. Cuma kalau sekarang ini sih kayak sih enggak sih. Oke, kayak gitu. Kira-kira ada lagi mungkin yang mau sharing-sharing, kayak punya kedongkolan karena merasa double minority kan, kita kan ibaratnya udah Cina, Kristen lagi. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman yang justru atau malah justru pengalaman positif, kayak aku ngelakuin apa, aku malah disambut dengan baik gitu oleh orang-orang. Boleh. Aku punya cerita. Silakan. Jadi kalau dibilang aku punya trauma banget, karena waktu 98 itu kondisi kan memang aku waktu itu tinggal di Kedoya, dan di dekat Kedoya itu kan ada Gelael, sama ada Gunung Agung, ada Kiesi, ada Awe gitu ya. Nah waktu habis di Trisakti tragedi itu, mereka itu ada salah satu yang meninggal dan dikubur di daerah Kedoya. Selesai mereka mengubur, itu kayak akhirnya ada kerumunan massa yang langsung ngejarah dan itu deket banget sama komplek kami. Selesai mereka ngejarah, mereka lewat depan rumah. Mereka itu benar-benar yang kayak bawa semua hasil jarahan itu benar-benar depan rumah saya gitu, yang depan pagar. Dan waktu itu kondisi papa tuh lagi kerja, dan papa kan orang pemerintahan, dia di Departemen Perhubungan. Itu pun Departemen Perhubungan dibilang bahwa itu diserang massa. Jadi saya tuh yang benar-benar trauma banget nih. Papa pulang jam 11 malam itu jalan kaki, padahal berangkat pergi naik motor. Tapi pulang tuh naik jalan kaki. Dia bilang bahwa dia tuh sempat naik kereta dulu sampai ke Bogor. Karena dia mau nggak mau dia tinggalin motor itu di kantor, karena kantornya diserbu. Cuman ya papa nyampe ke rumah, memang dia latar belakangnya militer juga, jadi memang kuat secara fisik gitu. Dia jalan kaki berpuluh-puluh kilometer tuh udah biasa. Cuma trauma itu tuh kayak melekat sekali sampai akhirnya tuh saya masuk sekolah teologi yang notabene 95% teman-teman saya itu non-Chinese. Dan waktu saya masuk, kondisinya kami dulu kan masih ospek, dan sempat ada kakak kelas yang non-Chinese tuh sempat teriakin kami gitu.
kebetulan bukan saya yang diteriakin, tapi teman saya yang kami satu angkatan cuma berdua Chinese gitu, diteriakin Cina lu gitu. Wah, teman saya langsung teriak, kejer sampai mau pingsan, gitu. Dan di situ tuh yang memang nggak ada yang berani teriakin saya karena orang teman-teman STT waktu itu pikir saya itu Manado. Karena waktu saya masuk teologi, memang saya tuh udah pacaran sama suami saya waktu itu gitu. Dan suami saya kan orang Sangir Manado, jadi orang pikir, kakak kelas pikir saya itu bukan orang Chinese, tapi orang Manado. Matanya kan mirip tuh Chinese tuh Manado. Jadi saya nggak kenal, tapi teman saya kenal gitu. Dan saya sempet deg-degan sampai nggak bisa nafas gitu. Padahal bukan saya yang diteriakin gitu. Nah, sepanjang saya sekolah pun waktu STT itu kan saya beberapa kali harus praktek, dan saya harus pakai kendaraan umum pas praktek. Kendaraan umum di area Jakarta Timur itu Kampung Melayu, itu kan horor ya sebenarnya Kampung Melayu. Saya tuh benar-benar yang dipanggilin Cina gitu. Tiap lama muka saya kan ya mata saya tuh rata banget gitu. Orang dari jauh juga lihat gue Cina gitu ya. Mata nggak bisa bohong. Tapi waktu itu perasaan takut tuh sampai aduh kayak sangat menghantui. Puji Tuhannya adalah saya punya teman-teman yang justru non-Chinese yang sangat menjadi sahabat gitu buat saya. Saya ingat waktu itu saya praktek di KDM kan daerah Pondok Gede, dan kebetulan teman praktek saya waktu itu teman angkatan saya Pendeta Marto Marbun, sekarang sudah pendeta di perniagaan. Nah, Marto tuh sampai bilang, lu peluk gua aja, maksudnya digandeng aja gua gitu, jadi orang nggak gangguin lu. Sampai saya bilang, seriusan lu nggak apa-apa gitu. Jadi saya pegangin aja tangannya gitu sepanjang di angkot, sepanjang di bus, di Metro Mini, di Kopaja gitu. Dan benar memang ketika orang ngelihat saya ngegandeng Marto, dan Marto itu kan mukanya bener-bener Batak gitu ya. Bahkan saya dimintain duit aja enggak. Jadi buat saya punya pengalaman dengan teman-teman yang Chinese yang awalnya tuh saya aduh gimana ya, aduh ngeri gitu ya, ada rasa takut, ada rasa nggak nyaman gitu, ada rasa trauma, ada rasa takut orang tuh berpikir apa tentang Chinese gitu. Tapi ternyata saya dapat sahabat non Chinese yang luar biasa gitu, yang bahkan sampai saat ini tuh menjadi keluarga gitu buat saya. Jadi di situ saya belajar bahwa di tengah ketakutan saya justru mendapatkan sahabat-sahabat yang pada awalnya saya pikir adalah musuh saya gitu loh, orang yang benci saya. Tapi ternyata saya disayang dan dikasihi secara luar biasa sama teman-teman yang justru non Chinese. Jadi itu jadi pengalaman yang indah buat saya gitu. Apalagi suami saya juga non Chinese gitu. Dan di situ saya lebih mengamini bahwa saya memang keturunan Chinese, tapi saya adalah Indonesia dan saya bagian dari negara ini. Saya lebih memilih untuk mengatakan bahwa saya Indonesia. Walaupun ya saya harus mengakui bahwa saya punya darah Tionghoa dan itu nggak bisa dibohongin lagi. Gitu. Ya itu aja, thank you. Wah, mantap. Ternyata kadang-kadang gitu ya teman-teman. Kadang memang di satu sisi, memang beberapa orang mungkin masih berpikiran kayak minoritas adalah berbeda gitu, dan kayak itu justru jadi kayak bahan kayak buat yang angkat kayak kalau lu beda, lu berhak mendapatkan penindasan ini gitu ibaratnya. Padahal tapi kita juga bisa menemukan bahwa Tuhan masih menempatkan orang-orang baik gitu yang masih bisa memahami gitu bahwa Tionghoa ini juga bagian dari Indonesia loh gitu loh. Meskipun ada beragam suku di Indonesia, tapi orang berarti Tionghoa juga salah satu bagian di dalamnya gitu, yang nggak serta-merta bisa digituin begitu aja. Oh ya, teman-teman, nih kita kan tadi belum sempat lihat video dari Pak Darwin. Oke, kita akan nonton dulu ya. Kita disiapin dulu ya. It's.
Share screen-nya di mana? Oke. Maaf ya kalau nggak terlalu full screen. Isu penambahan kasus positif COVID-19 masih terus terjadi. Berdasarkan data harian yang dipublikasikan Kementerian Kesehatan. Wah, satu hal yang saya tangkap dari videonya, kayak lihat si wali kota Bogor yang naik tuh kayak, buset, kayak perjuangan kayak kita, kalau ibaratnya kalau kita naik udah anggap duluan deh kayak. Capek, tapi kayak tersentuh juga sih bisa lihat kayak sebenarnya masih ada lah rasa gotong royong, rasa saling memiliki itu sebenarnya masih ada gitu. Ada lagi teman-teman yang ingin sharing, mungkin Ciaknes kali ya. Tadi beneran sih, tapi bener pas nonton videonya sih merinding sih. Kayak aku Betul, aku betul, berpikir bahwa ya apapun pekerjaan kita di Indonesia, sebagai apapun kita di negeri ini, kita bisa menjadi apa ya, anak-anak Tuhan yang jadi panutan lah, mestinya sebagai walaupun kita minoritas, walaupun kita Chinese gitu ya, di kerjaan aku sendiri pun aku minoritas kan, kayak padahal muka gue juga nggak Cina-Cina banget kayak Ciael gitu ya, tapi dipanggil Cici di kantor. Tapi ya itu sih ya cici gitu, tapi kayak ya yang penting gue sebagai cici lapar gitu ya, maksudnya nggak macem-macem, nggak aneh-aneh, maksudnya gue yang membuat ya personal branding cici gue ini ya sebagai ya Indonesia gitu loh, sebagai satu kesatuan. Jadi ya aku rasa sih ya itu sih kayak keren sih Pak bikin videonya itu. Buset. Boleh kita share gak tuh? Share ya. keren videonya. Boleh. Itu dibuat ya oleh teman-teman milenial yang punya ide-ide gitu kan? Iya. Ya. Kita 17 Agustus posting itu ya Pak, boleh ya Pak? Boleh. 17 kalian dengerin virtual choir-nya.
Ya, nanti akan disiarkan di istana di acara itu. Coba lihat, itu salah satu buat saya sendiri keajaiban gitu ya, bisa create satu project di tengah pandemi, ada ribuan orang partisipasi nyanyi lagu kebangsaan, lalu tokoh-tokoh nasional, masyarakat semua terlibat dan bisa masuk istana. Ya, ini wow lah ya. Dan dia kalau bukan karena pertolongan atau blessing ya nggak mungkin. Ini grace semua. Ya. Jadi silakan aja nanti di sharing boleh. Nah, saya mau bilang begini teman-teman. Sebetulnya ya harga cabai, harga bawang, semua hal-hal yang menurut kita sepele itu semua keputusan politik. Jadi jangan dianggap politik itu sebagai suatu yang besar-besar, jahat, intrik, kekuasaan. Enggak. Harga cabai, harga apa itu ditentukan oleh keputusan politik. Misalnya menteri mau impor bawang putih apa enggak. Itu akan mempengaruhi harga bawang putih. Berapa banyak impornya, siapa yang mau impor. Ya. Nah, karena itu, jangan pernah melihat kehidupan politik itu sebagai sesuatu yang negatif doang. Ini adalah kehidupan yang sebetulnya sangat menentukan sejahtera atau tidaknya sebuah kota atau negara. Itu yang tadi di Yeremia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, begini. Seringkali karena kita antipati dengan kehidupan politik atau apatis terhadap kehidupan politik, maka yang masuk dan mengurus kehidupan publik dan politik adalah orang-orang yang ya kapasitasnya nggak baik, integritasnya kurang baik, cuma buat cari duit. Nah, pada titik itu sebetulnya kalau kita ya mau terlibat dan mewarnai kehidupan politik dan publik, kita punya added value yang membuat kita itu sebetulnya akan quote and quote lebih bersinar. Ya. Kenapa? Karena saya yakin kita akan hati-hati untuk korupsi. Kita nggak akan berani buat macam-macam. Kita mencoba menghidupi panggilan publik kita dengan integritas. Misalnya, siapa yang membongkar lem Aibon di Jakarta itu? William. Teman-teman tahu ya? William PSI. Ini bukan kampanye PSI ya. Tapi karena dia yang berhasil membongkar harga lem Aibon itu sekian, lalu harga pulpen 100.000, dan dia menyelamatkan uang puluhan atau ratusan miliar lewat keberaniannya mengungkapkan ini. William Chinese, Kristen. Tapi dia bisa melakukan itu karena panggilan spiritual. Nah, akibatnya kan satu orang William saja bisa menyelamatkan uang puluhan atau ratusan miliar, saya lupa. Kebayang nggak kalau orang-orang yang punya kapasitas, integritas, masuk ke dalam kehidupan publik dan politik, ini sangat baik. Nah, yang terakhir, sekarang situasinya berubah. Lalu aturan tidak seperti dulu diskriminatif. Kita bebas kok mewarnai, menerangi kehidupan publik atau politik. Apalagi di dalam kehidupan politik, ini juga salah satu sebetulnya profesi yang mulia. Teman-teman bisa dapat uang dari kehidupan publik yang mungkin nggak lebih kecil. Kehidupan politik yang nggak lebih kecil daripada misalnya teman-teman jadi pebisnis atau pekerja. Nah, jadi beberapa hal inilah yang sebetulnya harus membuat kita lebih terbuka dan memikirkan opsi bahwa Tuhan membuka kehidupan publik itu sebagai ruang yang bisa saja kita masuki dan warnai, baik untuk hidup maupun untuk mengabdi bagi negeri ini. Ya. Oke. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau sharing-sharing? Aku mau nanya aja sih, Pak. Iya, silakan. Sebenarnya mungkin sampai nanti kita tetap maksudnya sebagai kaum Tionghoa tetap akan tidak diterima lah intinya di Indonesia. Yang penting Are you sure? Gak tahu sih. Apa yang kamu maksud dengan tidak diterima? Misalnya nih kayak kalau ya kita lihatlah case-case yang waktu kayak tadi Hari bilang kayak Ahok, maksudnya
sebagai gubernur pun istilahnya kayak dicarilah kesalahannya sekecil apapun yang bisa akhirnya menjebloskan dia ke penjara gitu ya. PSI juga sebenarnya ada beberapa lah seperti ininya kan juga sebenarnya lumayan inilah kontroversial gitu. Tapi sebenarnya apakah intinya sebenarnya kita sendiri ya Pak ya, maksudnya kita mau apa enggak gitu ya untuk melayani lah istilahnya di Indonesia, bertindak sebagai warga negara yang baik. Iya. Nah, dalam kasus Ahok atau ya sebut siapa, William ya, mereka berdua ditolak bukan semata-mata karena mereka Chinese dan Kristen. Mereka ditolak karena mereka berani membongkar kebusukan atau korupsi. Itu yang pertama ya. Jadi karena politik ini banyak diisi oleh orang-orang yang tidak baik, maka orang-orang yang baik dan tulus itu rasanya nggak akan punya tempat lama di politik. Kalau itu terus kita biarkan gitu loh. Jadi ketika ada orang model Ahok, model William, apapun etis dan agamanya, orang seperti ini nggak akan tahan kalau dia cuma sedikit dalam gerombolan politisi yang tidak baik. Nah, tapi yang kedua, Ahok kenapa ditolak juga, ya to be honest, kadang-kadang mulutnya Ahok, ya dia tidak, benar gitu, tapi nggak baik. Ini saya kasih contoh. Itu nih ya Pak ya, cara komunikasinya ya. Saya kasih contoh. Ada kasus seorang ibu tuh anaknya meninggal karena tersetrum listrik di mall. Ya, ibunya datang minta tolong Pak Ahok. Apa yang Pak Ahok kata? Ini disiarin deh, saya pernah lihat. Bu, anak ibu kan udah mati. Memangnya kalau saya tutup mall itu, anak ibu bisa bangkit lagi? Enggak. Ya udah tunggu aja, Bu. Ini kan lagi diproses polisi, sabar aja. Tapi saya nggak bisa intervensi. Kalau mau saya tutup, emang anak ibu bisa bangun lagi? Udah. Oh, itu depan publik. Teman-teman, kalau teman-teman jadi ibu itu gimana? Pasti kecewa sih. Kecewa. Iya kan? Ahok bisa ngomong, dia benar loh. Cuma dia bisa ngomong, Bu, aduh pasti sedih Bu. Aduh saya bisa memahami. Ini kan dalam proses di kepolisian. Kita coba kawal ya, semoga keadilan ada. Kita kawal baik-baik. Pasti Ibu sedih. Tapi sekarang saya nggak bisa berbuat banyak. Misalnya bisa bilang itu. Sama kan esensinya? Iya toh? Betul. Tapi ketika emang anak ibu bisa bangun lagi? Ya nggak bisa bangun. Nah, misalnya orang yang ini, lu maling lu, itu ya benar, memang dia maling. Tapi kan kebenaran yang telanjang itu sering kadang-kadang melukai dibanding membangun. Ya, walaupun juga nggak mudah, bijaksana, ya susah ya. Maksudnya begini, ya ini disiarin di YouTube lagi ya. Tapi ya udahlah biarin. Gini. Ada kepala daerah itu bilang ke saya, Pak, saya jadi ngerti kenapa Ahok tiap hari kerjanya marah. Kenapa Pak, saya bilang. Aduh, pegawai negeri, maaf nih pegawai negeri, nggak semua pegawai negeri. Tapi kalau pegawai negeri tersinggung ya berarti memang begitu kali pegawai negerinya. Ini di YouTube lagi ya, biarin lah. Saya ada bakat-bakat kayak Ahok ini. Ya kerjanya nggak oke gitu kan, petunjuk Pak mau narahan gitu, nggak kreatif, nggak pantas kalau Ahok marah-marah ini kata dia. Oh jadi saya mengerti juga kadang-kadang, aduh gitu ya, etos kerjanya payah, motivasi. Sorry kalau pegawai negeri dengar ya, semoga Bapak Ibu yang pegawai negeri dengar bukan yang masuk dalam kelompok ini. Kayaknya yang ini nggak lulus sensor deh, Pak. Yang ini nggak lulus sensor. Nanti saya potong, Pak. Oke. Iya. Ya, tapi enggak juga nggak apa-apa lah, biarin. Ya, saya internal aja. Ada jangan di-share kemana-mana. Internal lah. Di sini aja ya, Om. Iya, di sini aja deh. Ya, ada pegawai negeri yang baik ada, tapi sedikit. Yang etos kerjanya oke ada, tapi sedikit.
Nah, saya ngerti kalau Ahok itu stres dan ya keluar aslinya dia ngomong begitu ya. Emang anak ibu bisa bangun lagi? Ibu jangan begitu dong, desak-desak saya. Gitu. Oke. Ya, jadi saya mau bilang begini. Penolakan sebagian masyarakat Indonesia kepada Ahok atau William bukan semata-mata karena dia Tionghoa dan Kristen. Itu yes, mungkin ada. Ya, ada orang yang fanatik, mungkin. Tetapi yang lebih dominan adalah karena kepentingannya terganggu. Waktu pemilihan pilgub di Jakarta, ya, yang nggak milih Ahok itu orang Kristen juga ada loh. Orang Cina juga banyak loh yang nggak milih dia. Tahu nggak kenapa? Ini saya ngobrol dengan kenapa? Pak repot Pak, bisnis saya nggak jalan. Ya, jadi ini bukan gara-gara primordialisme kan sebetulnya. Jadi, nah karena itu teman-teman juga jangan berpikir diskriminasi terhadap kelompok Tionghoa atau Kristen itu sesuatu yang stable. Enggak, ini dinamis kok. Dan sekarang udah berbeda konteksnya. Sekarang sudah lebih apresiatif, sudah lebih menghargai, apalagi kelompok milenial, Gen Z dan seterusnya. Rasanya rasisme itu sesuatu yang, aduh, kayaknya nggak main deh gitu ya. Kalau lu zaman gini masih rasis, sudah lebih welcome kok. Ya, saya bisa jadi ketua FMP, ya, walaupun bukan tanpa penolakan ya ada aja. Tapi ini bukan gara-gara, apalagi saya pendeta loh. Ya, jadi, nah saya mau mengajak teman-teman untuk berpikir bahwa banyak orang Indonesia yang baik. Dan sebagian besar menurut saya baik. Lebih banyak yang baik daripada yang kita pikir rasis. Nah teman-teman bagaimana membuktikannya? Bergaul. Tadi kayak pendeta Yael, dia tahu ada temannya yang baik, melindungi, solider, merangkul. Ya. Nah coba deh gaul, buka diri. Banyak hati orang itu sama apapun etnis dan agamanya. Betul. Thank you, Pak. Thank you ya, Pak. Setuju nih sama pendapat teman-teman. Kira-kira ada lagi yang masih mau sharing-sharing terkait tentang nasionalisme atau tentang keterlibatan dan politik gitu misalnya barangkali. Kan kita menyinggung sedikit barangkali. Tapi tadi sama aku sempat ter-trigger gitu sih sama pas Pak Darwin ngomong pas Pilgub Jakarta kayak kadang-kadang aku juga gemes gitu sih, jujur aja gitu kadang. Kan mayoritas banyak yang memilih Pak Anies gitu sebagai gubernur. Ini kayak kalau sensor deh, aduh, mohon maaf nih ya, tapi kayak kadang keselnya masih ada gitu loh. Langsung doa, jadi ntar habis Pak Darwin doa gitu. Tapi kadang keselnya itu nyata gitu. Ibaratnya kadang cuma pas sebelum corona gitu kan, misalnya pergi makan terus lewat waduk Pluit, terus lihat kayak kotor banget, kayak nggak pernah diurusin, ibaratnya kayak ada eskavator atau apa, tapi kayak cuma ya udah ibaratnya keruk-keruknya kayak cuma sekedar keruk aja, tapi kayak kok tetap gak bersih kayaknya, kayak kadang bingung kayak ini tuh dia kerjanya tuh udah berapa tahun ini ngapain gitu kan. Tahu sih memang PR Jakarta tuh banyak, tapi kayak kok katanya kinerjanya udah sekian tahun ini kayak sedikit banget gitu loh, nggak signifikan gitu. Kadang-kadang jadi gregetan sendiri sampai kayak kadang-kadang aku suka ngomong gini kayak makan tuh seiman tuh buat yang udah milih makan tuh seiman. Apaan kerjanya? Udah 2 tahun kayak gini. Kadang jadi greget sendiri gitu. Tapi di sisi kayak ya sudahlah, kayak memang perbedaan ini memang nyata dan yang terpilih memang beliau, ya udahlah kita cuma sebagai warga kayak bisa mungkin menahan marah dan sebisa mungkin juga tetap menjadi warga negara, tetap menjadi masyarakat yang baik sih di tengah dengan keterbatasan yang kita punya gitu. Hari-hari aku mau nanya dong kepada Silakan. Aku mau nanya dong. Silakan. Itu kan tadi Bapak cerita gimana sih kayak pas di muda itu Bapak mengalami bullying kan yang di daerah Tanjung Priok itu. Terus sampai titik balik mana Bapak bisa kayak shifting kayak oke, justru malah rasa nasionalisme dan Bapak bisa jadi ketua festival Merah Putih itu, maksudnya ada kejadian apa nggak?
Kayak kok bisa seberubah itu. Karena jujur ya Pak, kayak kalau saya nih, ya gimana ya, kayak pasti masih ada rasa apatis gitu. Kalau dari pengalaman-pengalaman saya, kayak contoh simpel nih Pak, kayak dulu nih waktu kayak pertama kali umur 17, pertama kali, maksudnya pas umur 17 tahun kan bikin KTP tuh Pak. Kayak hal sesimpel itu nih, misalkan bikin KTP dong ke kantor, kantor camat ya. Iya kantor itu, terus kayak kelurahan. Iya kelurahan Pak. Terus emang kan dengan pegawai negerinya itu kan Pak, dan saya ini maksudnya saya merasakan sendiri gitu gimana kayak perbedaan perlakuan antara saya sebagai masyarakat yang dengan wajah Oriental ini, dan ada juga kayak ya yang lainnya gitu, warga yang lain yang emang non Chinese, dan itu saya ngeliat sendiri kayak beda gitu Pak, dan itu kan pasti ke build di mindset saya gitu, kayak oke, ternyata mereka sendiri juga kok kayaknya nggak respect ya sama kita. Terus mungkin tadi yang kayak Bapak bilang, pegawai negeri itu udah kayak bukan rahasia umum lagi kan Pak, kalau pegawai negeri tuh jam 1 aja udah bisa jalan-jalan gitu, kayak suka ngeliat di mall-mall pada hari weekdays, kayak itu kan kayak menimbulkan kayak apatis ke negara tuh, jadi kayak kok orang kayak gini jadi milih ya gitu. Jadi kadang tuh suka ke suka ke influence ke misalnya kayak lagi milih bupati atau kayak wali kota gitu tuh, jadinya kayak ya udahlah siapa aja yang kepilih gitu. Jadi kayak ya udahlah kayaknya yang kepilih juga pasti yang mayoritas yang ya udah gitu. Jadi jatuhnya pasrah gitu Pak. Betul. Iya. Kayak Apatis sih. Iya, apatis banget. Gimana ya Pak, punya tips nggak atau kayak? Iya. Buat yang kedua, Natasha, kalau misalnya orang yang berpikir seperti kamu itu jadi mayoritas di tengah-tengah kelompok minoritas, ya jangan salahkan kalau kemudian yang menjadi penguasa adalah orang-orang yang tidak baik. Ya. Karena kita menyerahkan pengelolaan negeri ini pada orang lain yang siapapun itu kamu pikir ya sama aja lah. Nah itu kan berbahaya. Nah dalam banyak proses politik, ya, kebetulan saya kuliah S3 politik di UI sekarang. Dalam proses politik banyak sekali kemenangan itu sebetulnya golput loh yang menang. Ya golputnya. Jadi golput itu karena yang antipati, karena yang udah males lah gitu. Jadi janganlah begitu, dan kalau bisa malah kita kampanyekan, ayo milih yang baik, milih yang benar. Nggak ada yang benar-benar baik, nggak ada yang benar-benar benar, tapi at least yang inilah minus malum gitu istilahnya, paling sedikit keburukannya. Nah yang kedua, kapan titik balik saya? Sebetulnya sampai sekarang saya masih berproses. Tadi ada edukasi di perkampungan warga gitu, saya diminta sambutan, saya bilang udahlah, nggak usah saya, yang lain aja. Bukan karena saya tapi karena saya sebetulnya nggak pede gitu, ngomongnya. Nggak pede, udahlah yang lain aja. Tapi akhirnya saya. Nah, ada banyak pengalaman hidup di mana saya dipaksa Tuhan untuk menghadapi situasi-situasi yang memaksa saya untuk melihat saya nggak boleh dikuasai oleh rasa minoritas kompleks yang berlebihan. Misalnya, saya harus melayani di jemaat yang terusir karena nggak punya izin gerejanya. Kami mengungsi 2,5 tahun di salah satu GKI kebaktian jam 1 siang. Ya teman-teman bayangkan, saya ini minder orangnya karena ditolak, orang miskin gitu ya. Aduh, nggak mudah lah. Ditolak itu salah satu yang paling sulit buat hidup saya. Karena saya sering ditolak dan itu sakit gitu. Nah, harus melayani jemaat yang ditolak oleh masyarakat. Kebayang harus berkomunikasi dengan penolaknya, direndahkan, dicemooh, ya, macam-macam, berhubungan dengan pihak pemerintah. Ya, dalam proses nggak mudah, dan saya kadang-kadang sakit, kadang-kadang saya nggak bisa tidur, lelah. Saya nggak bilang mudah. Nah, tetapi mau sampai kapan saya begitu gitu loh. Kalau ini nggak bisa dilewatin, ya akhirnya saya harus berdamai kan.
Saya harus jalanin kan. Saya pusing nggak pusing tetap ada masalah, lebih baik nggak pusing. Nah, tetapi dalam perjalanan itulah, kemudian saya melihat kasih karunia Tuhan. Misalnya, di GKI saya dibilang, oh saya bagus dalam relasi sosial. Itu kan buah. Orang nggak tahu prosesnya, saya sebetulnya nggak suka. Jangankan bagus, ahli. Suka aja kagak sebetulnya. Kalau boleh milih, masa saya nggak mau. Tapi orang kemudian melihat, oh ini kan semacam apa ya, reward dari sesuatu yang terpaksa saya lakukan. Dan kemudian saya nggak punya titik jalan keluar lain untuk perjalanan hidup gitu loh kira-kira. Ya sudah saya jalanin. Ya, termasuk dikasih kepercayaan jadi ketua festival. Ya. Nah ini juga kenapa saya mau. Saya nggak mau selain karena minder, tapi saya harus mau karena punya hutang budi, quote and quote. Ini juga nanti di inilah ya, diedit. Hutang budinya gereja di mana saya melayani. Sekarang saya udah di sinode, dapat izin. Izinnya ya lewat bantuan tokoh-tokoh masyarakat di Kota Bogor, dan dia yang minta bantulah jadi ketua FMP, Bapak Pantas, macam-macam. Ya dia boleh nilai pantas. Saya tahu saya sebetulnya nggak suka dan nggak mau gitu. Tapi karena I have no choice, ya oke dijalani. Jadi yang saya mau bilang, Natasha, titik baliknya itu sih nggak langsung definitif jelas gitu kayak Saulus jadi Paulus. Nggak. Saya banyak berproses jatuh bangun. Tapi dalam proses jatuh bangun itu saya menemukan pertolongan Tuhan. Maka ini yang saya mau ajak teman-teman maknai dari pengalaman kita sebagai orang Tionghoa Kristen. Nggak mudah nih didiskriminasi. Nggak mudah nih buat bergaul dan menggarami. Memang nggak apa-apa. Tapi justru di situ kita punya kesempatan untuk merasakan kuasa dan pertolongan Tuhan. Kalau kita percaya. Kira-kira gitu, Natasha. Oke, Pak. Thank you. Sip. Nah, masih ada lagi kan yang kira-kira ingin mengungkapkan keluh kesah, ingin sharing-sharing atau tanya-tanya ke Pak Darwin barangkali terkait si festivalnya ini. Mungkin ada yang mau kepo. Berarti ini terbuka untuk umum ya Pak? Berarti semua bisa diikuti atau cuma di Bogor aja nih berarti? Yang apa? Si festivalnya ini. Ini di Bogor, dan ini salah satu ikon Kota Bogor ya. Sepanjang Agustus ada rangkaian kegiatan memperingati HUT RI. Rasanya kota kabupaten lain nggak ada deh. Oke, tapi kalau misalnya kayak ibaratnya kebenaran gitu, kayak misalnya lagi jalan-jalan ke Bogor gitu misalnya ya, misalnya. Kalau misalnya kayak memang pengen tertarik untuk ikut, berarti boleh aja ya Pak? Untuk boleh, join. Kamu pas bulan Agustus mau ikut misalnya upacara, jam 7 di Tugu Kujang, jam 5 sore di Tugu Kujang, naik turun bendera, silakan. Jadi saya mengusahakan ikut sebelum ke Jakarta, saya pagi-pagi ikut upacara, dan setiap ikut saya terharu melihat bagaimana orang hormat kepada merah putih gitu ya. Diiringi lagu Indonesia Raya dengan kendaraan Raisa. Raisa ini kendaraan pengurai massa dari Polres Bogor. Kalau ada demonstrasi, kendaraan ini keluar. Speakernya gede banget, kedengeran itu, wih, menggelegar. Lagu Indonesia disiarkan dari situ. Pakai sirine, tat, gitu. Langsung, kendaraan semua diberhentikan. Kebayang nggak? Suasananya kan nggak jarang begini kan. Lalu, orang yang ada di sekitar situ semua berhenti. Nggak boleh ngapa-ngapain. Orang hormat gitu, benderanya besar. Saya nangis tuh. Ada orang-orang juga terharu, menitikkan air mata. Gitu. Itu nasionalisme kan. Nggak masuk akal bendera gitu kita hormati dan mood kita nangis. Tapi itu nasionalisme. Betul. Boleh kalau kamu pas ke Bogor, ya selama Agustus ini, di Tugu Kujang itu jadi salah satu pusat orang selfie sekarang. Jadi rame dong ya? Ya ini eksesnya kadang-kadang susah juga dibatasi less than 30 gitu. Cuman kita jaga jarak tetap sih ya, pakai masker dan seterusnya.
Oke. Makasih Pak Darwin. Mungkin aku bisa menyimpulkan sedikit ya teman-teman dari konseling yang kita jalani hari ini. Ya memang tumbuh di tengah Indonesia sebagai orang Tionghoa bukan hal yang mudah gitu. Dan kita kan nggak pernah apa ya bisa mengharapkan minta pada Tuhan, Tuhan gue mau lahirnya di Eropa aja deh, di Rusia aja deh, atau di Amerika. Boleh minta Pak Darwin untuk menutup konsel kita dengan doa, Pak? Ya, mari teman-teman kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pertemuan virtual pada malam ini, dan kami bersyukur untuk persekutuan yang kami alami, juga dengan persekutuan bersama Tuhan lewat diskusi, lewat firman yang kami renungkan, lewat sharing pengalaman kehidupan. Kami percaya ini semua semakin meneguhkan keyakinan kami akan panggilan Tuhan, agar kami berdoa dan mengusahakan kesejahteraan tempat di mana kami Tuhan tempatkan, yaitu bangsa Indonesia. Ajar kami mencintai negeri ini melebihi kepentingan-kepentingan kami pribadi. Ajar kami untuk berdamai dengan diskriminasi atau pengalaman-pengalaman yang membuat kami kecewa dan sakit hati sebagai bagian dari warga negara Indonesia ini. Kami yakin apa yang sudah Tuhan sampaikan lewat perenungan firman, diskusi, sharing pengalaman, bisa kami kerjakan ketika kami terus bergantung kepada kuasa Tuhan. Jadikan pengalaman atau perasaan di mana kami merasa kecil dan tidak berdaya sebagai kesempatan untuk membuka diri terhadap kuasa Tuhan yang perkasa dan sempurna. Sekali lagi kami bersyukur untuk apa yang baik yang sudah kami terima, dan kami berdoa buat konsel-konsel kami selanjutnya, membuat kami semakin mengerti siapa Tuhan, mengenal siapa kami, dan kami semakin berkomitmen menjalankan perintah Tuhan. Ampuni pelanggaran dan kesalahan kami, supaya kami tidak terhalang merasakan kelimpahan kasih karunia Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.